saya tegaskan lagi, tidak ada laporan dari PJ Wali Kota. Iya, ini kan sudah dipantau oleh teman-teman kepolisian. Ya, nanti pasti kepolisian melakukan kajian. Apakah ini ada unsur pelanggaran di sana, khususnya terkait dengan aturan-aturan regulasi-regulasi itu. Kota Makassar sepertinya memiliki wajah standar ganda dalam penegakan protokol kesehatan, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Komitmen pemerintah untuk mencegah penularan kasus COVID-19 pun dipertanyakan. Bagaimana tidak, regulasi yang seharusnya diciptakan seyogianya tidak menguntungkan salah satu pihak, apalagi hanya untuk melindungi kepentingan kekuasaan. Belum lama ini pemerintah Kota Makassar diduga melaporkan Asosiasi Usaha Hiburan Malam yang melakukan aksi unjuk rasa di kantor Balai Kota Makassar sebab dinilai melakukan pelanggaran protokol kesehatan seperti tidak menjaga jarak. Di sisi lain, pemerintah yang membuat regulasi justru mengabaikan aturan sendiri. Seperti yang dilakukan pemerintah Kota Makassar yang menghadiri kegiatan menggunakan konsep makan prasmanan. Jelas, konsep ini berpotensi menciptakan penularan dan kerumunan. Kegiatan yang berlangsung di acara peresmian kawasan kuliner Lego Center Point of Indonesia, tepatnya Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar ini mencuat setelah tersebar di sosial media. Padahal, larangan menyiapkan menu makanan secara prasmanan telah ditegaskan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Bagi yang melanggar akan dicabut izin operasionalnya, khususnya bagi hotel dan rumah makan jika kedapatan melanggar aturan yang disepakati, termasuk jika masih menyiapkan prasmanan pada acara-acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Kembali ke aksi demo ratusan pekerja tempat hiburan malam di Balai Kota Makassar, kini pihak kepolisian mengaku telah memeriksa puluhan saksi terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan terhadap sejumlah pihak. Di antaranya penanggung jawab aksi, koordinator lapangan, Satpol PP, Kesbangpol, serta aparat kepolisian yang mengawal aksi itu. Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Agus Hairul mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan yang berujung pada gelar perkara guna melihat kasus ini apakah layak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pihak kepolisian mengaku pelanggaran yang dilakukan pengunjuk rasa murni hasil temuan di lapangan, bukan laporan dari pemerintah Kota Makassar. Ini temuan saya tegaskan lagi, tidak ada laporan dari PJ Wali Kota, tidak ada laporan dari Kesbangpol. Ini temuan hasil koordinasi dengan Satgas Covid. Tak dapat dipungkiri standar ganda penerapan protokol kesehatan memantik perhatian sejumlah pihak, termasuk pakar pemerintahan Universitas Hasanuddin Makassar, Ali Armunanto. Ali menilai pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan regulasi yang sudah dibuat. Ali melihat apabila protokol kesehatan diterapkan sesuai standar di seluruh tempat publik tanpa memandang status jabatan, maka status penyebaran virus corona bisa ditekan. Tapi polemik standar ganda penerapan protokol kesehatan yang dilanggar oleh pemerintah sebagai penentu kebijakan mengakibatkan masyarakat kehilangan kepercayaan. Sehingga pemerintah harus bekerja ekstra dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terkait standar protokol kesehatan. Di beberapa daerah termasuk di Makassar ini penerapan kebijakan sebagai turunan dari kebijakan dari pemerintah pusat itu kurang konsisten gitu. Dan saya rasa ini juga bentuk otonomi yang terlalu longgar yang diberikan oleh pemerintah terhadap penanganan COVID ini, sehingga penanganan COVID menjadi tidak seragam. Yang seharusnya penanganan COVID itu seragam, kebijakannya juga harus seragam. Oke, memang tiap daerah punya ciri, tapi tiap daerah punya kebiasaan, tapi harusnya ada satu standar nasional yang disepakati bersama. Itu ya, taruhlah misalnya sekarang mau kemana-mana harus ada swab, itu yang pertama. Tapi kemudian bagaimana membatasi mobilisasi orang atau bagaimana membuat orang yang bekerja ini tetap aman, itu yang harus dipastikan.
Sebelumnya, kisru aksi unjuk rasa dilakukan pekerja tempat hiburan malam bermula dari kebijakan pemerintah Kota Makassar yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan pembatasan operasional jam malam hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ketua Asosiasi Usaha Hiburan Malam Sulkarnain menilai kebijakan itu merampas ribuan ekonomi pekerja hiburan malam. Selain itu, Sul mengklaim kebijakan tersebut memiliki unsur diskriminatif. Menurutnya, pengawasan hanya diperketat ketika malam hari. Pemerintah Kota Makassar awalnya menerapkan pembatasan jam malam sejak 24 Desember 2020 lalu hingga 3 Januari 2021. Kemudian dirubah menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang mulai diterapkan sejak 12 hingga 26 Januari 2021, namun diperpanjang hingga 23 Februari. Tuntutan kita yaitu sekiranya Bapak PJ Wali Kota mencabut surat edaran karena kami anggap ini sangat tidak adil. Kenapa kami anggap tidak adil? Karena jam operasional itu dibatasi. Seperti kita ketahui tempat hiburan itu ada yang buka jam 8 malam, tutup jam 10. Itu kan tidak efektif. Yang kedua, kami meminta tetap Perwali 51, Perwali 53 itu dijalankan dengan satu syarat, jangan pilih kasih, jangan ada diskriminasi. Mau warkop di siang hari, mau apa semua tetap diawasi. Tidak akan mungkin melandai ini COVID kalau pembatasan malam saja. Sementara kontrol di pagi, siang, dan sore hari itu tidak dilaksanakan. Jadi kami ini menganggap ini tim epidemiologi juga. Saya katakan apakah dia profesional atau cuma mengada-ngada, apakah hanya mengejar dan anggaran COVID, ya itu tanda petik dugaan kami. Jadi kami berharap tempat hiburan tetap dibuka tapi diawasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Di sisi lain, sebagai orang nomor 1 di Kota Makassar, PJ Wali Kota Makassar Rudi Jamaludin menyebut keputusan yang diambil pihak kepolisian dalam menindaklanjuti adanya temuan pelanggaran protokol kesehatan sudah tepat. Pasalnya, kerumunan yang terjadi di Balai Kota Makassar itu berpotensi menularkan virus COVID-19 karena tidak menerapkan protokol kesehatan. Berarti kerumunan tadi itu minta ditindaklanjuti seperti apa? Artinya meminta Satgas kepolisian atau seperti apa Pak Prof? Iya, ini kan sudah dipantau oleh teman-teman kepolisian. Ya, nanti pasti kepolisian melakukan kajian. Apakah ini ada unsur pelanggaran di sana, khususnya terkait dengan aturan-aturan regulasi-regulasi termasuk perwali ya untuk kerumunan. Kalau memang terdapat pelanggaran di sana, tentu adalah kewajiban dari APH untuk menindaklanjuti demi keselamatan kita semua. Terkait tuntutan demonstran, Rudi menegaskan kebijakan PPKM dan jam malam tetap akan dilanjutkan. Sebab ia mengklaim melalui kebijakan itu penurunan kasus COVID-19 bisa terkendali.